Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi kadang ora roh itu penting. Karena kalau kowe di masalah bojomu ya ora roh masalah lalumu iku ya alhamdulillah. Kadang baru gak roh. Kalau kowe ini kan ra roh hakku wa akhire ya urip plang-plang. Cara kowe roh hakku wa hisape rambut sitok. Orang kok berguyu, berhubung raroh ya, guyu. Jadi kadang raroh is dinikmati wae no, makome makom raroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru fi dunya ing dalem dunya kaliyan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyama hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Sumanator humong konuli boncongno ingsun memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru fil akhirati nil akhirat tak paksa lebu ila adzabin maring sisa khalidin kang berat wa ta'adzabun khalid utai ala adzabul khalid wa adzabun nari siksa neraka la yajiduna ora metu sapa ngake anhu saking adzabun khalid ora metu mahison ing dalan mesti dalan metu. Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Ya kula baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah napa? Yang dzahir. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini ya, misalnya kula mikir. Kula nu bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji. Gimki jenengan eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Uangmu nak soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, saniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Saat ini sing urip karek berdua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Itu nangis. Langit sewenang. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama dzahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama dzahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kue bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kue bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksud. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat apa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materine kok bumi dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak kata wong goblok-goblok, bumi itu benda mati.
Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha ya. Pas nunggu biyen pas nembe. Wa 'alaiha ya. Wa 'alaiha wa biya. Kata wa 'alaiha apa kata wa biya temuri? Wa 'alaiha. Wonten sing wa biya. Oh kata sing waridan wa 'alaiha. Sanad kula musal-sal untuk nabi niku wa biya kan. Kebenaran guru kula macane wa biya tapi ada yang maca wa 'alaiha. Begini caranya sampai mikir ya tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku matilah imanku ora tambah meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena nopo darah padha wae ning donya ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Mboten sampean tak latih ya, Cak. Tak latih seneng pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih ya, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan enggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masih di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora ro, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir kok. Nang nglilir terus nang ndi. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan niku. Apa ngadepi muka nake tukaran terus itu keselen tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah, terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang ngene jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip. Mati yo ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ya raro karep. Wis pokoke wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan. Lah iya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah menyebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini dan ini benar juga. Mulanya kena jadi ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Wae. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ora ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicap
Padahal temeh wong alim. Di kitab-kitab kita, termasuk Syekh Muhammad Piyambak, nanya beri temeh qala Syekhul Islam, no qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa Pak iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah, parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi sudah dibahas, wis dadi apa? Wajo kabeh. Wis repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben ngafal la ilaha illallah keren, keren tenan niku, keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugen ini bidadari nurah kan nak mini gitu. Kira kita ngulur. Wayu kabeh kan rono sing keriting. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh ya bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lak surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santet ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP-mu buat ceblok nang neraka itu ceblok itu ngenteni 70. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno aku. Kok kowe terusno dalan kok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat buakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulat macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat beragam diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. Dan itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, pemandu tok rano musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Tadi sebagian kita sudah setan tapi ini ben juga ben seru. Lalu ndak setan kan minal jinnati mana serumang samu setan usofo, baik setan minal jinnati mana. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya udah wujud, ngomongnya setan itu wah lu gaib sing piye. Tapi iku sapa?
Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop, mulai terus maksiat. Ya. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatul haqqin sing aliyah nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi aliyah nahya wa aliyah nahya. Terus wa aliyah nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso lah untuk. Misalnya kayak mangkal, kalau mangkal sing mimpin, wira berbes. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya munduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang ora seneng, kadang takok untuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumbut transportasi ini. Lah wong ngono kok senengi ibu piye? Tapi kayak terus gedeng keliru ku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Gak iso. Ini iso melepokno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng, teng ape melepok kanggo panggung barang karena. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalik ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimatnya kalimat. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usah ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kiai saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kok Nabi menyoal sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Musim kafir 80 tahun udah dadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali, salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Gue kan ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah iku nganggur. Nyatane yo tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah.
Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafalkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafalkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwaja. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini itu menjadi kacau. Jadi kalau balik malah ini sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin baru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berbon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tengene kitab Al-Husnul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab langsung. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang India. Di tonggo blodor, di masjid nyanyi, pada sekarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira tidak bisa kan? Tidak, jawab saja. Jawab satu saja. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi. Apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Kalau dia nyontok nombor tahun Indonesia, nyontok nombor kayak pelungsu. Anak apa? Biji asem nak ngomong gini terus pelungsu. Lau ukhbiroda karrojul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, pelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak pelungsu ditandur, iku iso jadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lalu disebut wakanal insanu daluman jauh lawis goblok aja. Kemudian saya pun harus goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajian. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja.
dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya, nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam. Terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Kalian jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Akal waras itu serempet tatanannya wangi. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat gak anak-anak? Gak dapat bu. Wah berarti Allah gak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Coba elek ini. Aku ngerti aja. Saat cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Selain raine selama meyakinkan, ya tak pikir harus tetap cerdas. Kalau ini kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya yang waras, maksudnya waras. Serapati senang duit, barang ini penting ya. Kalau senang duit, mari goblok. Yakin ulama senang duit, mari goblok. Tak jamin. Pemahaman kelas B, kelas C nggak bisa, sakit nggak bisa. Kalau tahu kandani konco kulo, Korean ambek jenengan udah bisa kaca akeh. Lah karena apa? Cok seneng duit, bro. Seneng duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi udah terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya enggak apa-apa, kamu yang Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikrar, ya enggak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada udah jadi sebab itu tekem ya. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Ya, pokoknya ronde ini kalah. Tahu sama nak pikir nganti mati temenang aku ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut dat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya?
Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya nggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal sih ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas to. Gak kowe ikhlas to ora diutek ngono kowe. Kowe gelem dadi bodoh iki. Gelem kowe. Mboten. Nikmatmu iki jenenge nikmat batin. Mulane sing sumeneng ke kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno lah iku wong nganggur, beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dinane rabar-bar. Muga alasane wis disangoni agak tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing nantuk sangu ya butuh cep. Sing entuk sangu tenang ae wong dene. Lane cara kula niki penting kula utarani. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi kita aja menolak kalimat la ilaha illallah itu disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal karena cocok wong sebut. Jelas kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kalau lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Kalau dene swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongakno. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah dibang nyanyi-nyanyi rame-rame satu. Mau mandi ora kok itu. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh la yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul khaliqun, enggak apa-apa. Ya, tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi. Ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darane pencipta langit bumi, wong lahir wening bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yakin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol, urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing kopiada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab gua enggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, ke sakralan. Au asaratim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadang nantang itu nih kita bimbing kopiada. Au asaratim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang ngerung soleh rapati ngalim, ngersing alim biasanya rapati soleh. Tahulan itu masuk ronto-ronto, ya isi ronto soleh ya ronto, tapi lumayan masih menjaga hujat tuh. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut
Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati darang. Mulai dari Sidin Ali. Jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal khata mastatu yakin. So ben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudrat. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhane Allah. Ada soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah, pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa, jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Makanya kalau suwon gitu geman gedeng ulama. DP ulama itu sing iso nerangno. Mulane ketika ulama-ulama itu kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean nglapan la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Kemudian orang barbar macam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah, sering jejer kiai. Iso tahlil kan kula wani kok, iso tahlil sangune akeh sungkan. Goblok kemen seneng sing iso ibulbet nek mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masa sangune akeh tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nami? Tetep mandiin aku. Ana. Aku nak suwi malah ra mandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampean ngerti Istanbul, Quran kecil, jari di jimat. Tapi jari ini, lagi di produk yang kudus kadang, selawe kan. Jadi di Kliwon itu regane begitu. Selawe itu gawe kayak kuno kan. Tapi mau selawe orang yang asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9. Itu sing gawe itu jenenge Kiai Sarudin, terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi agar wong ya klaim asli, ya karek maklare. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus, selawe Pasar Kliwon, ada lah teng putih-putih kan. Oh, monggo kula dagangan Istanbul nak kula sak-sak. Sak-sak tenan ya. Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang gerdia agar wong tak kei ngono, kurang ajar. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jadul. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat, bilang gini. Ya cung yo sing ngundang aku akeh jenenge bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlil itu banding mbek sapi ini. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok akan nyancangi sapi urip gugur. Sing sitok akan kosong. Mengapa digopo? Timbangan wit klopo, ketok juga timbangan. Disoksa ini wong akeh, malahnya terus tampil keramat tuh. Saya ini wong akeh. Dia ini muni bis wis jompat, sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau. Bismillahirrahmanirrahim. Terus akeh keramate muni bis wis jompat. Iki bang mustas, dia ngomong cekap. Semenjak aku dia nak ngerti tentang kalian bismillahirrahmanirrahim. Mau serang gremeng mesti. Ayo wong keramat. Wong iku sing di pasar diri sing gawe Islam. Ya anak putune kathah kula sing kendal ke kathah sing ya do rata-rata ke penggemar kula sakniki. Ayo kula ra iso ke Istanbul. Kalau tu ngobek pangeran itu gada keramat itu keramat terang no hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi
Syai'in kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulanya itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat dzahiratan wa batinah. Ya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu Nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apa. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mau saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, iku sekolah melo-melo. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Nah, pelatihnya saulan pisan, pengganggunya tapi sekali yakin inna kaita syaitoni kana nabo doifa saya yakin wa kerja al haqu wa zaqal wis masuk awar bedino itu barang batil tetap zakal haq nabo ja al haqu wa zaqal yakin an kok kandhani setan wis ki awar aku terus gak ngarah bisa ngalahno barang hak kandhani kok setan wis ngandel ya kok setan no kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Rara rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Sayyid Abdul Hajjaj itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama dia biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, warga Sido Kiri itu kalau sholat kunut terus sampai ke kunut. Ya biasa saja ada madzhab. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut terus nggak apa-apa. Itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Guys kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus saya lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan. Mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye gak imam. Kok wajib gue ngarep bangun imam tapi masuk akal gak? Masuk akal, tapi udah praktek. Yo mau ngomong masuk akal, tapi masuk akal. Lu ngerai imam gue wajib nunggu gue ngarep. Itu alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ngora? Nah sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban. Ya. Tapi ya akhirnya agak banyak korbannya. Memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap badal maktubah kan dari sholat jenazah itu jenazahnya di kamar jenazah nggak di depan artinya kan di belakang musolli ya Pak. Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji rasido kaji. Semati wakil mendak kok ngarep ya. Gak situ tawaf kok. Kebukan jenazah. Lalu Indonesia tuh anak kaji mati bro. Kabeh ditakok ngarep. Nah, ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia rapro marah teknologi, kita takobal wa minna bikum takobal. Karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan dasi enggak lor, sikilnya ini gitu. Madhep kiblat. Makanya gitu lah orang madhep kiblat pokoknya sirah ini lor, sikilnya gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah.
Kemudian lala itu ada kajian satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madzhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning. Bilang tamu itu keluargane. Berwal hasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mujine barang rawani. Rawani. Terus tak aku, Gus ini cara jenengan. Ya nanti bantah pun kon puter dhewe. Wong nekat ngamuk, wis ngamuk. Sesuk jare wong-wong